Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yarfa'illahilladzi amana minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala aidan talabul ilmu fardhatun ala kulli muslimin. Al-hadis. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam acara kajian pendidikan agama Islam. Insya Allah kita pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali. Nah, sebelum kita mulai materi kali ini, jangan lupa sebelumnya subscribe channel ini, like yang positif, komen yang positif, dan share sebanyak mungkin agar membantu channel ini dalam berkembang. Baik, para hadirin ikhwani rahimakumullah. Dalam masa kejayaan Islam ini, sebetulnya Islam ini pernah berjaya dan akan berjaya kembali, walaupun istilahnya kita sekarang sudah diambang masa mau masuki tahap kejayaan itu. Nah, dari beberapa hal ini dapat dikemukakan beberapa periode mengenai maju mundurnya kejayaan Islam ini. Periodisasi ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Harun Nasution dalam buku Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, membagi sejarah itu menjadi 3 periode. Yang pertama itu periode klasik, kurang lebih tahun 650 sampai 1250. Nah, periode klasik ini juga merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase. Yang pertama, fase ekspansi atau integrasi, yaitu pada tahun 650 sampai tahun 1000 Masehi. Yang kedua, fase disintegrasi atau tahun 1000 sampai tahun 1250. Nah, adapun periode kedua, yaitu periode pertengahan, yaitu kurang lebih tahun 1250 sampai tahun 1800. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi dalam 2 fase juga. Apa sih fase tersebut? Yang pertama itu fase kemunduran, yaitu tahun 1250 sampai dengan tahun 1500 Masehi. Yang kedua, fase munculnya ketiga kerajaan besar. Nah, ini juga merupakan fase yang penting. Tahunnya yaitu tahun 1500 sampai dengan tahun 1800. Yang dimulai dengan zaman kemajuan tahun 1500 sampai dengan tahun 1700 Masehi. Dan zaman kemunduran itu kurang lebih 100 tahun, yaitu dari tahun 1700 sampai dengan 1800 Masehi. Periode ketiga yaitu periode modern atau tahun 1800 sampai dengan sekarang. Nah, periode modern ini merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Nah, di sini kita termasuk salah satu masa atau periode masa di mana kita sedang kebangkitan. Karena umat Islam tahu sendiri kekhalifahan terakhir yaitu Turki Utsmani hancur dan runtuh pada tahun 1924 dan sekarang kita sudah memasuki tahun 2021 dan insya Allah sebentar lagi kejayaan Islam itu akan kembali. Nah, untuk selanjutnya masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 1600 sampai dengan 1250 Masehi. Seperti yang kita sebutkan di awal, periode ini disebut periode klasik. Kenapa disebut periode klasik? Karena pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu kerajaan Umayyah dan atau sering kita disebut dengan Daulah Umayyah, dan kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer.
Sementara perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, dan bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Tentu saja, kemajuan umat Islam, baik pada masa Bani Umayyah maupun pada Bani Abbasiyah, terjadi tidak secara tiba-tiba, akan tetapi ada penyebabnya, yaitu disebabkan oleh faktor-faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal, antara lain yang pertama itu konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Itu yang pertama. Ini secara internal, ini penting. Kenapa? Karena umat, loyalitas umat dan istiqomah umat itu sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Sehingga persatuan itu ketika Islam sudah bersatu, tidak ada yang bisa mengalahkan. Faktor yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Ini juga menjadi landasan utama. Faktor internal, yaitu kemajuan ada dalam diri mereka sendiri. Supaya umat Islam ini maju dan berkembang itu bagaimana? Ya mereka harus maju dan berkembang. Dan ini sesuai dengan ajaran Islam. Faktor internal yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Karena ajaran Islam ini tidak hanya diturunkan pada golongan saja istilahnya. Karena Nabi orang Arab, sehingga Islam hanya diturunkan untuk orang Arab, tidak. Tapi ajaran Islam adalah ajaran yang rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Baik dia Arab maupun non-Arab, semuanya kalau mau dia selamat dunia dan akhirat, dia harus masuk Islam. Itu landasan yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, Islam sebagai agama dakwah, sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi atau akhirat. Nah, maksudnya apa? Maksudnya Islam ini dibangun dengan dakwah sekaligus menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Karena dalam Islam kita hidup di dunia ini harus selamat dan di akhirat pun harus selamat, sebagaimana kita sering mendengungkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa yang selalu kita ulang-ulang dalam setiap kesempatan, dalam setiap waktu, bahkan dalam setiap ba'da salat 5 waktu insyaallah. Nah, adapun faktor eksternal antara lain seperti berikut. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lainnya yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia contohnya. Pada masa ini sangat penting di bidang pemerintahan. Selain itu, mereka banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemah dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Ini faktor eksternal. Yang kedua, gerakan terjemah atau menerjemahkan berbagai ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab maupun dari bahasa Arab ke bahasa asing. Nah, pada masa periode klasik, usaha penerjemah kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemah terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi. Astronomi itu perbintangan. Ya, selanjutnya kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Nah, ini faktor eksternal. Umat Islam maju dalam bidang-bidang keilmuan tersebut. Nah, selain faktor tersebut, kejayaan Islam disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dan para ulama yang ada pada periode klasik tersebut, antara lain sebagai berikut. Jadi ada beberapa landasan, ada beberapa ilmuwan yang punya pemikiran moderat. Contohnya seperti apa? Yang pertama, melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal, di mana banyak ayat dalam Al-Quran yang menyuruh agar kita menggunakan akal untuk berpikir. Ini landasan utamanya. Jadi para sejarah Islam itu, para ahli-ahli atau ulama-ulama, baik ilmuwan Islam itu menggunakan akal pikiran mereka dalam menerjemahkan ilmu-ilmu itu. Landasannya dari mana? Ya dari Al-Quran sendiri. Yang kedua, melaksanakan isi hadis,
di mana banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu, meskipun harus ke negeri Cina. Bukan hanya ilmu agama yang dicari, tapi ilmu-ilmu yang lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia ini. Landasan ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani. Maka pada saat itu banyak bermunculan ulama fikih. Ada juga ulama tauhid atau ilmu kalam, ulama tafsir, ulama ahli hadis, ulama bidang sains atau ilmu kedokteran, matematika, mengenai optik atau kaca, mengenai kimia, fisika, geografi, dan lain sebagainya. Ini hasil ijtihad para ulama dan ilmuwan-ilmuwan muslim lainnya. Yang keempat, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintah. Maksudnya apa? Maksudnya ulama di sini adalah ulama-ulama yang mereka cenderung tidak mau mengikuti pemerintah yang zalim. Mereka tidak mau mengikuti arahan dari pemerintah yang zalim, tapi mereka lurus mengembangkan keilmuan mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala dan untuk kepentingan rakyat. Nah, dari sini gerakan-gerakan tersebut muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berijtihad. Ijtihad ini orang yang bersungguh-sungguh dalam mengambil keilmuan dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, antara lain dalam ilmu filsafat contohnya. Ini ada beberapa ulama. Yang pertama Al-Kindi. Al-Kindi itu ulama yang lahir tahun 809 sampai 873 Masehi. Kedua, Al-Farabi, yang dimana beliau itu wafat pada tahun 916 Masehi. Ibnu Bajjah wafat tahun 523 Hijriah. Yang keempat, Ibnu Tufail wafat tahun 581 Hijriah. Ibnu Sina wafat tahun 1037 Masehi. Al-Ghazali atau yang kita kenal dengan Imam Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu lahir tahun 1085 dan wafat tahun 1111 Masehi. Yang selanjutnya Ibnu Rushd, itu beliau itu kelahiran tahun 1126 sampai 1198 Masehi. Itu di bidang filsafat. Yang kedua di bidang kedokteran. Yang pertama ada Zarir bin Hayyan, yang beliau itu wafat tahun 778 Masehi. Yang kedua, Hurain bin Ishaq, yaitu beliau ini wafat tahun 878 Masehi. Yang ketiga, Tabib bin Qura, beliau ini wafat tahun 901 Masehi. Juga ada Ar-Raji atau Razes kalau bahasa Inggris. Beliau ini lahirnya tahun 809 sampai dengan tahun 873 Masehi. Itu di bidang kedokteran. Yang ketiga itu di bidang matematika. Ada Umar Al-Faruq, juga Al-Khawarizmi. Ini beliau ini adalah ulama-ulama ahli matematika. Yang keempat itu bidang astronomi. Ada Al-Farazi, pencipta astrolog. Ada Al-Ghoti atau Al-Bakianus, itu juga beliau ahli astronomi. Yang ketiga, Abdul Wafa, menemukan jalan ketiga dari bulan. Yang keempat, Al-Fagorni atau Al-Fargenius, itu beliau juga ahli astronomi. Yang kelima di bidang seni ukir. Nah, ada juga seni ukir nih. Ya, contohnya kaligrafi. Nah, di sini ada Badr bin Taif. Itu ini bidang seni ukir. Bahkan di sini kaligrafi juga termasuk dia. Dan seni bangunan arsitek lainnya. Yang keenam ilmu tafsir. Ilmu tafsir ini Ibnu Jarir atau At-Tabari. Nah, ini juga ulama ahli tafsir. Yang selanjutnya Ibnu Atiyah. Ilmu Atiyah. Yang ketiga As-Suda. As-Suda ini juga dikenal dengan Muqatil bin Sulaiman. Beliau itu wafat tahun 150 Hijriah, maaf. Ini sezaman dengan Abu Hanifah. Yang keempat Muhammad bin Ishaq dan lain-lainnya. Itu ulama-ulama ahli tafsir. Dan yang ketujuh
ilmu hadis. Ilmu hadis ini banyak nih. Yang pertama yang kita kenal dengan Imam Bukhari, beliau itu kelahiran tahun 194 dan wafat tahun 256 Hijriah. Yang kedua Imam Muslim, wafat tahun 231 Hijriah. Ibnu Majah, wafat tahun 273 Hijriah. Abu Daud, wafat tahun 275 Hijriah. Dan At-Tirmidzi. Tirmidzi dan lain-lain ini ulama-ulama khusus ahli hadis. Nah, sampai di sini dari penjelasan ini mungkin ada beberapa hal yang kurang atau mungkin masih belum dipahami, tapi insya Allah ketika menyaksikan video ini, tayangan ini, sedikit banyaknya ada ilmu yang masuk, ada ilmu yang didapat, sehingga ketika kurang paham, ini dapat ditanyakan kepada ulama-ulama yang lebih senior daripada saya, ulama-ulama yang lebih hebat. Kalau misalkan bingung, itu bisa mencari sendiri, silahkan dimanapun, kapanpun, karena ilmu ini namanya sifatnya kita banyak kekurangan. Karena ilmu Allah yang dititipkan kepada kita tidak sebanyak timbangan ilmu-ilmu yang telah Allah turunkan pada umat-umat zaman dahulu. Kita ini hidup di zaman modern, kita hidup di zaman yang serba teknologi, tapi dengan teknologi itu justru kita lalai dengan ilmu ini. Maka dari itu, saya tidak bosan-bosan mengingatkan pada siapapun, silahkan cari ilmu dimanapun, kapanpun. Asal ilmu itu bermanfaat, berfaedah untuk kita, dan dapat kita amalkan, baik untuk kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat nanti. Sekian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik, ada manfaat yang bisa diambil. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.